semua bahwa perjuangan pemberantasan korupsi yang saya lakukan, tidak ada satu kelompok pun yang saya bonceng di dalam pemberantasan ini. Ini murni untuk membela kepentingan rakyat Papua di atas tanah yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita semua. Dan saya sejak menjadi pejabat di Provinsi Papua ini tahun 2005-2006 sampai hari ini saya menjadi pejabat di pusat pun, saya tetap akan berdiri pada garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat Papua dalam rangka pemberantasan korupsi. Dan itulah diri saya, karena saya bekerja untuk rakyat Papua yang juga adalah Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Ya, Pak Tonce, ini ada kesan bahwa kasus-kasus semacam ini disembunyikan oleh instansi-instansi terkait, seperti yang kalau kita baca di beberapa majalah ini ada pemeliharaan kasus dari misalnya Kejaksaan Agung, kemudian KPK sendiri sulit untuk masuk ke Papua karena ancaman-ancaman yang tadi saya sebutkan di awal, separatis seperti itu. Bisa ditanggapi? Ya, saya kira begini, ini mungkin bukan kepada institusi atau lembaga itu, ya, tetapi ini lebih kepada pribadi-pribadi oknum yang ada di dalam institusi-institusi itu, yang bisa kita katakan bahwa tadi memelihara atau melakukan kerjasama. Kalau institusi atau lembaga, saya kira ada mekanisme aturan yang jelas, ada sanksi yang jelas. Tetapi ini oknum pribadi. Jadi kami pemuda, upaya-upaya yang kami sudah lakukan sampai hari ini bekerjasama dengan beberapa mahasiswa dan teman-teman dan juga PNS untuk memberantas korupsi ini, kita tidak hanya sebatas wacana yang hari ini kita sampaikan. Beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan gerakan-gerakan, dan sampai hari ini juga salah satu gerakan yang kami akan lakukan, dan kami akan terus melakukan. Kami ada training beberapa hari ke depan di sini dan di Jakarta. Teman-teman mahasiswa di Jakarta itu se-Jawa Bali, Jogja, Bandung, mereka hari ini semua sudah kumpul di Jakarta menunggu yang dari Papua, dan kami akan gerahkan itu semua pada hari Kamis. Karena kami tidak bisa membiarkan bahwa orang Papua, pemuda Papua hari ini harus musnah, tidak bisa. Korupsi ini harus dibasmi hari ini, begitu. Dan setiap oknum yang sudah menggunakan dana orang Papua ini dengan tidak benar, dia harus bertanggung jawab itu. Baik, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Bapak di Bogor. Pak Fran, silakan. Ya, ini terkait dengan data. Saya jujur aja bahwa akhir-akhir ini saya kurang percaya dengan data yang kita lihat dari BPK. Iya. Banyak opini-opini wajar yang dikeluarkan oleh BPK. Ternyata instansi atau departemen yang bersangkutan justru di situ saling korupsi dan lebih banyak. Padahal di sisi yang lain mereka mendapatkan opini wajar dari BPK. Jadi kalau kaitannya dengan data temuan itu, terang aja bahwa akhir-akhir ini kita sulit percaya BPK. Jadi angka yang tadi diklaim 4T lebih, menurut saya itu mungkin bukan angka yang sebenarnya. Karena BPK tugasnya kami melihat dari sisi administrasinya saja. Sedangkan bukti fisik di lapangan belum tentu realisasinya seperti itu. Jadi pasti penyelewengannya lebih besar lagi dari angka yang diklaim 4T lebih itu. Untuk seperti yang tadi disebut 6T, bisa saja itu angka yang benar. Baik. Jadi mungkin terkait data, mungkin itu bisa dikoreksi kembali antara realisasi administrasi dengan fisik di lapangan. Baik. Jadi temuan ini saya tidak bisa percaya gitu. Terima kasih. Baik. Tadi sedikit tanggapan dari Pak Frans ini, memang menyangkut data ini kadang ada kurang kepercayaan dari masyarakat kita karena
banyak sekali kasus yang ditangani tapi sedikit yang terungkap. Mungkin bisa ditanggapi. Baik, ya, saya terima kasih Pak Frans. Memang psikologis kita orang Papua pasti seperti itu ya. Kita tidak percaya dengan data-data yang ada berkaitan dengan sikap kebijakan pemberantasan korupsi itu sendiri tidak jalan seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu memang wajar kalau kemudian ada rasa ketidakpercayaan terhadap semua yang dilakukan oleh kinerja negara ini, terutama dari sisi pemeriksaan tadi. Yang tadi disampaikan Pak Frans benar, bahwa Provinsi Papua pernah mencapai satu opini yang sangat luar biasa, menjadi juara 1 Indonesia ya, dalam penyusunan APBD. Ini kan hal yang sangat fantastis, luar biasa ya, prestasi. Tapi apakah prestasi itu diraih dengan sumber daya dari sebuah proses yang objektif, ataukah sumber daya yang manipulatif? Seperti tadi kita lihat, mungkin ya data-data yang disampaikan oleh Pak Frans tadi bahwa akan berkembang di lapangan, memang itu ada porsi-porsi dalam sebuah investigasi yang dilakukan oleh BPK, itu ada jenis-jenisnya ya, ada pemeriksaan karena itu suatu rutinitas. Setiap tahun dia harus melakukan audit terhadap anggaran pemerintah daerah atau anggaran negara, tapi juga ada atas permintaan, karena otonomi khusus ini adalah kebijakan negara secara khusus, maka secara khusus pula diminta untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabannya sejak 2002 diberlakukan sampai 2010. Nah, dalam kurun waktu itu yang saya sebutkan tadi, angka 4 triliun 112 miliar itu adalah limitasi 2008 sampai 2010. Itu temuannya. Jadi betul angkanya pasti lebih besar dari itu. Yang saya sebutkan tadi itu hanya kurun waktu 2008 sampai dengan 2010, 4 tahun lalu ya, yang dilaporkan oleh BPK pada tahun 2011 tanggal 4 April. Dan kita sama-sama lihat cukup lama ya, tahun 2011 sampai 2012 malam hari ini tanggal 14 ya, 16. Tanggal 14 baru kita bisa mengungkapkan pada publik di Papua bahwa ada perampokan dana otsus yang terjadi di atas tanah ini. Iya, Pak Mari, ini sebenarnya kendalanya apa di Papua kita menghadapi situasional yang kurang kondusif, atau seperti apa ini? Permainan apa yang kelihatan? Saya pikir ini karena mungkin jauh dari sentral ya, jauh dari pusat. Papua paling ujung titik nol timur, sehingga mungkin para pejabat korup ini melihat terlalu jauh, jadi tidak akan melakukan pengawasan yang optimal. Ditambah dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh adik Tonce tadi maupun adik Caleb tadi, bahwa permainan-permainan mengadu antara NKRI dan OPM ini itu menjadi suatu strategi untuk bersembunyi dari korupsi yang dilakukan. Ini yang ditawarkan pada pemerintah pusat. Opininya kayak begini loh, kalau kalian mau Jakarta, kalian mau masuk untuk tangkap korupsi, koruptor-koruptor di sini, rakyat akan ngamuk, minta referendum, pisah dari NKRI. Bullshit semua, omong kosong. Kesempatan kali ini saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden SBY dan jajarannya di Jakarta untuk segera mengambil sikap lebih cepat untuk menangkap para koruptor yang ada di tanah Papua sebelum situasi ini berbalik menjadi buruk. Saya menghimbau seperti begitu. Baik, Bung Caleb, Anda sendiri melihat bagaimana ini penanganan korupsi sendiri, karena mahasiswa maupun pemuda selalu berada pada garda terdepan untuk memerangi, tapi kita tidak tahu bahwa di belakang ada boncengan-boncengan. Tapi sebelum menjawab, ada telepon yang ingin masuk. Halo, selamat malam. Tuan-tuan. Selamat malam. Ada, selamat malam, tuan-tuan. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana?
dari Sentani. Dengan siapa? Halo? Halo, Iya, dengan Bapak siapa? Mansar dari Sentani. Iya, silakan Mansar. Terima kasih. Diberikan. Baik. Tadi saya sudah ikut di pembicaraan. Halo? Halo. Iya, silakan. Hukum di Indonesia tidak berlaku di Papua. Contoh yang konkret, keuangan tidak diaudit sampai hari ini 4 triliun 112 miliar. Yang kedua, kita mengenai hukum. Kedua antara lain pembunuhan di Timika. Tidak ada hukum atau orang yang membunuh itu tidak ada penyelesaian. Nah, yang ketiga, mengenai pembicaraan tadi Bapak mengenai referendum di dalam undang-undang mereka adalah hak bangsa, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Ini untuk seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Kalau Indonesia pada kalimat yang bahwa bangsa Indonesia harus dihapuskan hak di atas bumi, tapi ini bisa dipasti orang Papua bahwa Indonesia adalah hak. Baik. Ya. Jadi yang satu lagi yang terakhir, dari tahun 61 anak-anak yang lahir pada saat itu ada yang jenderal sampai hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mansar dari Sentani. Ini ada 4 pertanyaan bahwa pertama, hukum di Indonesia tidak berlaku di Papua. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Tonce sedikit. Silakan. Jadi ini salah satu akibat daripada korupsi. Hilangnya trust, kepercayaan kepada masyarakat. Itu yang telah disampaikan tadi. Masyarakat sekarang sudah kehilangan kepercayaan. Dan ini yang harus kami dorong, kami harus buat supaya kepercayaan itu harus dikembalikan. Trust itu harus ada kembali kepada rakyat Papua. Nah, kalau kepercayaan itu bisa dibangun kembali, kepercayaan itu ditumbuhkan kembali kepada rakyat Papua, jalan satu-satunya saya kira korupsi ini kita harus basmi. Kita harus tuntaskan untuk mengembalikan trust ini kepada orang Papua. Kalau tidak, pembangunan bisa berjalan. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bapak siapa tadi itu benar. Bapak Mansar. Itu kan akibat dari kepercayaan. Trust ini sudah hilang dari orang Papua. Kamu nggak percaya lagi data yang ada, hukum, ya, ini semua akan hilang. Nah, ini tugas berat, ya, kita pemuda hari ini, dan kami mengharapkan institusi-institusi pemerintah yang ada yang di bidang hukum ini harus bekerja maksimal untuk memberantas korupsi di sini di tanah Papua, sehingga trust itu kembali bertumbuh di orang Papua. Baik. Saya kira begitu. Bung Khalif mungkin? Ya, saya mungkin sambung dari beliau sebelah. Betul bahwa hari ini kepercayaan masyarakat Papua kepada negara, terutama Hukum. terkait dengan persoalan hukum, ini kan terjadi perbedaan pelayanan publik dalam bidang hukum di Papua. Dengan kita memberantas korupsi secara total, akhirnya saluran-saluran keuangan itu kan bisa didistribusi ke setiap sektor untuk bisa bangun rakyat. Secara langsung itu kita mengembalikan. Artinya rakyat ini, ya tadi beliau singgung dari tahun 61 sampai hari ini, pembangunan Papua kan dia tidak berjalan maju, ya kan? Hanya kelompok elit yang semakin maju, anak-anak pejabat yang bisa kasih sekolah ke luar negeri, sedangkan anak-anak yang dari kampung seperti begini saja. Kuliah